Petualangan di hutan cahaya. Di sebuah desa yang kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hiduplah seorang anak bernama Arka. Dia dikenal sebagai anak yang suka berpetualang, tetapi tak banyak yang tahu bahwa Arka memiliki rahasia besar. Ketika ia merasa cemas atau marah, tangannya mulai berpendar dengan cahaya berwarna hijau yang memancar terang. Warga desa menganggapnya aneh, dan karena itu Arka sering bermain sendirian. Suatu pagi saat kabut masih menyelimuti desa, Arka memutuskan untuk berjalan-jalan ke tepi hutan cahaya. Hutan itu dinamai demikian karena mitos kuno yang mengatakan bahwa di dalamnya terdapat makhluk magis dan pohon-pohon yang memancarkan sinar indah. Namun, orang-orang juga memperingatkan untuk tidak masuk terlalu jauh ke hutan, karena konon hutan itu dijaga oleh makhluk gelap yang berbahaya. Arka tidak pernah mempercayai cerita-cerita itu hingga pagi itu saat dia mendengar suara aneh dari dalam hutan. Suara itu seperti bisikan memanggil-manggil namanya. Arka, Arka. Dengan rasa ingin tahu yang besar, Arka mengikuti suara itu hingga dia tiba di sebuah tempat yang penuh dengan bunga berkilauan. Di tengah-tengah taman itu, seekor makhluk kecil berwarna perak berdiri. Itu adalah seekor peri hutan dengan sayap yang bersinar seperti bintang malam. "Hai Arka," sapa peri itu dengan suara lembut. "Namaku Mira. Aku butuh bantuanmu." Arka terkejut. "Bagaimana kau tahu namaku?" tanyanya. Mira tersenyum samar. "Aku tahu banyak hal, dan aku tahu bahwa engkau memiliki cahaya hijau, kekuatan langka yang bisa menyelamatkan hutan ini." Arka menatap tangannya yang mulai berpendar samar. "Tapi aku tidak tahu cara menggunakannya." "Jangan takut," kata Mira. "Kegelapan telah datang ke hutan cahaya. Penyihir gelap mencuri kristal pelindung hutan. Jika kita tidak mengembalikannya, semua keindahan di dalam selamanya lenyap." Arka merasa jantungnya berdegup kencang. Meski takut, dia tahu ini adalah kesempatan untuk menggunakan kekuatannya untuk kebaikan. "Aku akan membantumu." Dengan suara penuh tekad, Mira terbang di depan Arka, memandu jalannya menuju pusat kegelapan. Mereka berjalan melalui pohon-pohon yang besar, daunnya mulai layu dan suram. Semakin jauh mereka melangkah, semakin tebal kabut hitam yang melilingi mereka. Akhirnya, mereka tiba di sebuah gua besar, tempat di mana penyihir gelap bersembunyi. Di dalam gua terdengar suara mengerikan. "Siapa yang berani mengganggu kedamaianku?" Penyihir gelap muncul dengan jubah hitam yang berkibar dan mata merah membara. Arka merasakan rasa takut menjalar di tubuhnya, tetapi Mira menatapnya dengan penuh keyakinan. "Kau bisa melakukannya," bisiknya. Arka mengangkat tangannya, dan cahaya hijau yang kuat mulai memancar dari telapak tangannya. Penyihir gelap tertawa, tetapi tawa itu segera terhenti ketika cahaya hijau Arka menyebar, membungkus kegelapan dan mengubahnya sinar hangat. "Tidak!" teriak penyihir gelap, sebelum lenyap menjadi debu hitam. Kristal pelindung kembali bersinar, mengambang di tengah gua. Hutan perlahan-lahan pulih, pohon-pohon kembali hidup, dan sinar matahari menembus kabut. Mira menatap Arka dengan senyum bahagia. "Kau telah menyelamatkan kami." Arka tersenyum, merasa bangga dan bahagia. Kini dia tahu, kekuatan yang dimilikinya adalah anugerah, bukan kutukan. Sejak saat itu, Arka tidak lagi merasa asing. Dia telah menjadi pahlawan hutan cahaya, dan petualangannya baru saja dimulai.